untuk gereja masing-masing lah. Jangan kita sibuk-sibuk untuk menjatuhkan iman orang lain. Jadi saya menghimbau teman-teman Katolik, mari kita uh, mencari keselamatan itu sehingga kita mendapatkan itu. Kalau kita saling menjatuhkan, otomatis yang namanya iman itu tidak bisa dapat. Itu mungkin dari saya, Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Sensi Makeso. Memang betul sekali bahwa mari kita menjalani atau mempercayai keyakinan kita masing-masing. Tetapi ketika mereka mengatakan Protestan itu heresi, bidat, dan lain-lain, bahkan segala pilar-pilar reformasi itu di mata Roma Katolik, mereka sudah mengheresi, mereka sudah menganatema semua. Oleh karena itu, atas dasar keadilan kemudian orang-orang Protestan itu memberikan hak jawab, membela imannya dari berbagai interpretasi yang salah yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma sesuai dengan apologetik ya, atau pembelaan iman menurut 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Manakala iman kita ini dipertanyakan oleh orang lain, meragu-ragukan iman kita, apalagi mengatakan heresi, maka kita harus menjelaskannya, posisi dari Protestan itu secara biblikal. Ya, saya kira itu yang dimaksudkan oleh Pak Sensi ya. Baik, kita menyapa Pak Nong. Papa Nong, salam. Papa Nong, salam Papa Nong. Wah, tidak ada suara ya. Coba kita naik. Ya, salam Papa Nong. Kita naikkan lagi. ID Pandey. Papa Nong, salam. Iya, sebelum dilanjut, Pastor, saya mau kasih tahu sama orang-orang Katolik yang ada di bawah ya. Saya tidak pernah takut diskusi dengan kalian ya. Silakan, saya tidak Pak. pernah takut. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah dijawab dan itu tidak sesuai pengharapan kalian, ya udah, terima saja gitu. Ya. Ya. Tuh. Gitu. Kamu mau tanya siapa saya? Tanya sama Pastor siapa saya. Ya. Gitu. Ya. Oke ya. Ya, ini adalah paman penggugat ya, yang punya Rom juga, paman penggugat apostolik ya, yang terus juga hampir setiap hari juga live memberikan hak jawab, mengencounter ya kepada Roma Katolik maupun kepada yang berbeda keyakinan ya, Muslim juga. Ya, kita sapa kepada ID Pandey. ID Pandey, salam. ID Pandey, salam. Wah, ini begitu paman Christian naik ya, yang semua ini sudah nggak berani mereka. Apakah perlu saya turun, dah? Tidak, karena mereka tahu lah ini dedengkotnya. Enggak, soalnya saya masih di jalan, ya masih mereka punya kesempatan lah, karena kan nanti kan nggak buka data di sini. Mereka masih bisa lah. Ya. Ya. Oke deh. Papa sayang, salam. Papa sayang. Ya, salve, selamat malam Pak Markus. Kayak ganteng. Selamat malam. Ya, terima Ya. kasih. Ya, saya tidak baik. bangga ya dengan sebutan ganteng. Mau bangga atau Dari tidak. Katolik ya. Begini. Ya, saya Katolik Pak Markus. Begini Pak Markus, mau ite bangga atau tidak, itu urusannya itu urusannya Pak Markus. Tapi dari saya mau menyampaikannya begini Pak Markus. Saya merasa bahwa kita semua gereja, baik Kristen maupun Katolik,
di uh, konferensi Vali Gereja tidak ada perdebatan-perdebatan semacam ini, Pak Markus. Baik uskup maupun bapak-bapak pendeta yang ya mungkin uh, yang penuh dengan hikmat lah, atau boleh dikatakan yang dipandang lah. Tidak ada perdebatan-perdebatan nih. Dalam logika saya sebagai orang awam, saya merasa bahwa ketika hal ini terjadi bagi kaum, ya katakanlah uskup atau wali gereja berdebat seperti kita ini, saya yakin kita semua berantem, kita semua akan perang kalau kita berdebat seperti begini. Kenapa kita yang kaum awam begini? Saya mengatakan Pak Markus itu kaum awam, atau siapa tadi suara di bawah ini kaum awam. Kenapa begitu? Kok pendeta-pendeta yang sebagai wali gereja itu tidak ada debat seperti begini? Oke, baik sudah ya. Sarankan begini. Bisa dijawab dulu. Begini. Pak Christian Ya, atau paham. Pak Suara menjawab. Ya, Pak Suara menjawab. Ya. abangku yang terhormat, ya. Abang Ya. seorang Katolik, betul? Saya Katolik. Betul ya, Katolik ya. Menurut abang Protestan dan Katolik Iya. itu sama? Secara iman ya sama. Secara iman sama ya, betul? Iya. Betul. Iya, Kalau betul. secara iman sama, kenapa Betul. Konsili Trente membidatkan, mengheresikan Protestan? Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi, Jawab dulu, Kenapa Papa. Papa jawab dulu. Kalau Ya. memang imannya sama, kenapa Konsili Trente membidatkan Protestan? ya, baik, saya jawabnya begini. Nah, kenapa hal ini tidak dibahaskan? Kenapa hal ini tidak dibahaskan di PBB atau di pertemuan besar? Kenapa? Ini masalah agama. PBB ndak ngurus-ngurus soal agama. Iya, mau soal agama atau tidak, kalau misalnya masalah ini menjadi masalah internasional, itu akan menjadi besar. Ya makanya saya tanya dulu sebentar, Papa nakal. Jangan kesannya kita keroyok dia. Saya tanya dulu, kalau menurut abang Protestan dan Katolik itu imannya sama, kenapa Konsili Trente membidatkan Protestan? Beda salah tuh, beda. Sebentar sebentar ya, saya ladeni kalian satu-satu. Oke, siap bos. Jawab dulu saya, Papa. Kalau memang Katolik dengan Protestan imannya sama, kenapa Katolik membidatkan Protestan di Konsili Trente? Kalau Papa tidak tahu jawab, bilang saja saya tidak tahu. Oke. Ya? Yang jelas begini Pak, untuk hal itu karena saya udah bilang tadi, kita ini kan kaum awam, mengerti Bapak kaum awam, jadi kita tidak paham tentang itu. Tapi yang saya masih Gitu aja, lebih bagusnya gitu. Jadi jangan punya narasi yang mengatakan Katolik dengan Protestan itu sama. Ya, secara apalagi Papa bilang tadi secara iman Katolik dan Protestan sama. Berarti makanya saya tanya tadi, apakah Tapi Papa seorang Katolik? Menurut gitu imannya menurut pendeta, kalau menurut bos sama atau beda? Sebentar Kota, saya akan jawab kamu nanti. Ya, Oke. saya akan jawab kamu. Papa, sekali lagi saya tanya sama kamu seorang Katolik? iya, saya seorang Katolik. Kalau begitu, kenapa Katolik memberikan label heresi, sesat, bidat kepada Protestan di Konsili Trente? Ya. Iya, karena yang pertama bahwa
pengertian kamu ke papa saya. Itu terkait iman. Loh, kok dipaksakan sih ya memang. Loh, Kota, tidak lama kau turunkan kau ya. Aku bilang kau diam aja. Kuladeni kamu nanti. Sebentar dulu. Oke. Ya, Begini Pak Suara. Pak Suara lanjut begini. Papa. Dengar Pak Suara. Saya sudah bilang, Ya. saya bam yang jelas. Nah, makanya Papa kalau awam bilang saja tidak tahu. Jangan dulu makanya kau dengar dulu orang. Makanya kau dengar dulu orang. Saya dengar kau dengar saya. Iya. Nggak lagi gini, Papa sayang. Kamu kan tadi ngakuin kalau kamu umat awam. Kamu umat awam kan, Papa sayang? Gimana? Kamu tadi kan mengakui kamu umat awam, betul ya? Iya betul. Nah, sekarang kalau umat awam, kamu menjelaskan apa? Om Adi, selamat malam Om Adi. Diam dulu, Kota. Selamat malam. Ini Papa sama Papa nih. Ya sabar kau. Turunkan jangan- aja, turunkan aja kotanya dong, turunkan aja. Ngapain juga dia di atas ini ribut-ributin aja. Belum selesai ngomongan orang dua. Gak ada Sama-sama berharganya juga Om dia Adi kan dulu, kalau dia Pak. di sini. Silakan di Kota sini sebentar ya. orang mau ngapain. Kota sebentar. Siap, Sama Pak Adi, siap. Papa Saya selesai. lagi masih bersabar ya di sini ya. Tadi teman-teman kamu dibawa katanya nurun-nurunkan orang. Saya masih bersabar loh ini ya. Saya ladeni papa saya yang tadi itu ya, yang mengatakan Protestan dan Katolik imannya sama. Oke, kita tinggalkan itu Konsili Trente karena kamu tidak tahu itu Konsili Trente. Ya. Nah, kamu tahu nggak di Konsili Trente baptisannya Protestan disesatkan? Tahu nggak, Papa sayang? Ya itu kan yang pertama jawaban saya karena alasannya bahwa gereja Protestan itu di luar daripada gereja Katolik, makanya Oke, di luar ya, di luar ya, di luar betul. di luar ya, Ya, Papa sayang. Oke, ya di luar ya. Berarti sebenarnya ketika orang-orang Katolik Roma melakukan Konsili Trente itu mengatakan Protestan di luar Katolik ya. Maka baptisannya disesatkan ya, Bapak sayang. saya tidak mengatakan itu sesat. Loh, makanya saya tanya sama kamu, kamu tahu nggak bahwa di Konsili Trente baptisannya Protestan itu disesatkan? Sekarang begini, sama begini Pak, kita berdiskusi dengan damai, diskusi dengan sejukkan hati. Yang pertama begini, ketika saya tidak paham, ajak satu orang Katolik yang paham, yang tanya tentang itu. Oke, Karena makanya nanti- saya beritahu kamu nih, Nah. Konsili Trente itu menyesatkan, memberi label sesat pada baptisan yang dilakukan oleh Protestan di mulai tahun 1564, di mana Konsili Trente itu berakhir. Ya, ini supaya kamu tahu dokumen kamu sendiri, Papa sayang. Paham ya? Supaya kamu ngerti, jangan sampai kamu katakan lagi Katolik coba. dengan Protestan itu imannya sama. Ya. Ya umat Nih, awam. saya sudah kasih tahu kamu ya. Dia udah Oke. nyerah umat awam. Oke, lanjut nih. Kamu tahu nggak Konsili Vatikan II? Tahu nggak Konsili Vatikan II? Nah, Tahu, Paman. di Konsili Vatikan II yang dilaksanakan tahun 1964, ya, kurang lebih sekitar 400 tahun kemudian, ya, jadi jarak antara Konsili Trente dengan Konsili Vatikan II itu berjarak 400 tahun. Nah, supaya kamu tahu lagi nih, ya, saya kasih tahu kamu lagi nih. Di Konsili Vatikan II, orang-orang Katolik Roma mengatakan baptisannya Protestan itu dibenarkan karena iman. Paham kamu? Nah, jadi ada dua konsili nih di dalam Katolik. Satu mengatakan baptisannya sesat. Itu di Konsili Trente tahun 1564. Ya.
Nah, satu lagi nih Konsili Katolik, Konsili Vatikan II ngomong baptisannya Protestan itu dibenarkan karena iman. Nih konsili nih, sama-sama konsili nih. Dan Konsili Vatikan II tidak pernah mencabut Konsili Trente. Nah, terus kenapa bisa begitu Katolik Roma itu? Kenapa dia mencela-menceleh? Ya, di tahun 1564 karena dia benci Martin Luther, dia sesatkan baptisannya Protestan. Tapi ketika di Konsili Vatikan II dengan alasan mau merangkul, dengan alasan ekumenis, baptisannya Protestan diterima. Itu kan mencela-mencele Papa sayang kalau begitu. Kemarin bilang tidak, sekarang bilang ya. Gimana itu Papa sayang kalau begitu? Katanya iman Katolik final. Final kok berubah-ubah? Ayo. Baik, sekarang begini, Bapak kan seorang pendeta. Bapak pendeta ya? Saya bukan pendeta. Ya, Saya bukan seorang pendeta. Lalu Saya seorang Protestan yang saat ini membela iman saya. Oke? Oke. Begini Papa dasar sayang. pembelanya apa? Kenapa dibela? Oke. Hah? Apa yang bermasalah? Kenapa dibela? Om Adi, Lu jelas loh. waktu Om Adi. Saya membela iman saya dari orang-orang yang mengatakan Protestan itu sesat. Padahal dia tidak bisa membuktikan di mana kesesatannya Protestan. Nah, sekarang begini. Om Adi, Sekarang begini. kasih waktu Om Adi buat dia, jangan terlalu banyak bicara dari tadi dia nih. Kenapa kamu kota? Kau turun aja kalau begitu. Kalau kau ndak sabaran, turun. Jangan. Kan? Enak kan? Ayo. Nah sekarang begini Pak. Naikkan dulu El Kota itu supaya Enggak, aku nanya dulu sama kamu. Kenapa kamu berlindung pada temanmu? Nah, begini, kamu harus paham dulu apa yang saya bilang. Apa? Kamu ilmunya terbatas, paham? Nah, makanya dari tadi saya bilang, Papa, kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu. Lalu Ya. lebih daripada itu gimana? Lebih daripada itu gimana? Ya, lebih daripada itu adalah sesat. Kan juga Alkitab mengatakan, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu adalah itu adalah Lebih daripada itu ya diam PA. Lebih daripada itu ngapain kamu tanya lebih daripada itu? Ya diam kamu. PA kamu itu. Atau sih gimana sih? Nah gini, sebentar Pak. Lebih Ya, daripada oke, jadi gini, kesimpulannya gini, Papa sayang ya. Kesimpulannya gini. Kalau kamu sebagai seorang Katolik mau mengatakan bahwa pada dasarnya kita ini sama, ya kalau gitu kenapa kamu nggak ke Protestan aja? Saya tanya sama kamu. Berarti dalam hal ini saudara memaksa saya ya gitu ya. Nah, makanya saya bilang kita ini mau mendudukkan Papa sayang, sebagai seorang manusia, kita sama-sama manusia. Sama-sama orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Saya welcome dengan kamu. Iya. Ya, saya sangat menghargai kamu. Tetapi sebagai seorang Protestan dan kamu sebagai seorang Katolik, kita berbeda iman. Ini suara Katolik. Jelas suara itu. Katolik, suara Hari, Katolik. kamu mau saya turunkan ya Hari ya? Bukan. Itu hak Kamu kamu. mau saya turunkan nggak? Kamu bisa diam nggak dulu? Istilah begini, tidak saya. Bisa diam nggak? Pak Hari, Tidak saya. coba diam dulu Pak Hari. Coba diam Tidak, dulu Pak saya Hari. hanya- Sebentar ganti-gantian. Nanti ganti-gantian Pak Hari. Jadi Ini namanya keroyok Markus kau juga ini namanya keroyok. saya kan cuma berdua Tahu, dengan nggak kamu begitu. dari tadi Papa sayang. Kau Kan? ini kau bilang saya tadi sesat, kan begitu kau bilang tadi. Lu yang bilang kamu sesat siapa?
yang saya ngomong tadi, kau kan bilang kalau kamu tidak tahu, mending diam. Nah, kau bilang kalau lebih daripada itu, ya sesat. Saya bilang karena dalam ketidaktahuanmu, kamu menyampaikan sesuatu yang tidak kamu tahu. Loh, ini dah yang namanya pengetahuan yang bodoh. Nah, Paham kan? kamu? Nah, kan Kapan? mulai dia panas, mulai dah Kau Ya, panas. Bang, Kau yang penggugat, bodoh. gini aja, Kau dengar, kan? gini aja. Kasih Kau dengar kesimpulan saya? aja. Kalau kau bijak, mengajak sebagai murid Kristus bukan ya. Ini yang namanya Protestan itu Oh, sesat. kalau Tuhan Kamu itu yang Yesus bilang ke orang Farisi ular beludak, apakah Tuhan Yesus juga sesat? Bukan soal beda begini ya. Saya udah Apanya yang bilang tadi. beda? Kalau dengar Rasul saya. Petrus, contohnya Petrus, kepada Petrus. jemaat itu, Petrus. Kepada Kau jangan Petrus, seperti Yesus mengatakan, Bang Christian, Kau jangan seperti perempuan. Kalau Rasul Paulus mengatakan kepada seseorang yang bebal, Kau seperti tegar tengkuk, perempuan. apakah Rasul Paulus juga sesat? Dengar Apa saya. Kau seperti perempuan. Ini suara apostolik. Kau seperti perempuan. Tahu, tahu suara apostolik. Nah, artinya menjelaskan Perempuan, kau dengar saya. sesuatu. Oke, Papa sayang, kamu diam ya, kamu diam, Jangan menyerang, jangan menyerang. kau diam. Sekarang kamu Hari, Kau kamu punya hak. Katolik atau Protestan Hari? Nah, Katolik 100% sampai mati. Nah, apa yang kamu mau sampaikan? saya yang hari, Pak. Saya yang hari. Bapak tadi Si Hari- Si Hari tadi di bawah, Saya yang hari. tadi ngaku pendeta. Saya yang hari. Juga. Hari, Kalau di Biar, room, biar dia tahu. Silakan Hari. di room ini kalau Silakan, tidak Hari. pakai kata Hari itu di bawah tapi ngaku pendeta. karena dari awal tuh saya taping. Ntar dulu Hari, kamu jujur dulu Hari. Kamu Katolik atau Protestan? Saya 100% itu Katolik. Kenapa tadi ada typingmu bahwa kamu pendeta? Nah, kalau bukan tapingan begitu berarti saya tidak dinaiki. Oh, berarti kau pembohong, tidak diterima Pembohong, di rumah ini. dusta Turun nih. kau. Turun. Ya, turun. Kau mengawali dengan dusta itu udah kurang ajar kamu itu. Bukan murid, Turun bukan kamu. pengikut Kristus kamu. Ya. Ya. Oke. Nah, gitu. Baik, ya. Saya closing dulu sama Papa sayang ya. Saya bilang gini. Kalau teman-teman Katolik Paman mau Christian, bukan berdiskusi, mute-nya Paman Christian. ya. Tadi Kalau saya- teman-teman Ini masih Pak. Sorry. Dabing, Ya, selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Gabling, Bang Christian gabling. Saya mute ya. Oke. Ya, gini Papa sayang ya. Saya bukan juga alergi dengan teman-teman Katolik, enggak. Ya enggak. Tapi saya paling tidak bisa menerima kalau teman-teman Katolik naik diskusi mau meredam diskusi dan debat dengan hanya mengatakan bahwa Protestan dan Katolik itu imannya sama. Ya. Itu saya minta maaf. Saya tidak bisa memulai diskusi dengan seperti itu karena memang pada dasarnya kita berbeda, Papa sayang. Kita sudah berbeda. Oke. Bedanya di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak sayang tidak bisa jawab. Kalau memang iman kita sama, kenapa Konsili Trente memberi cap sesat kepada Protestan? Kalau memang imannya sama. Iya. Tidak mungkin begini, orang yang imannya Paman- sama, Iya. ya, imannya sama, Paman Apostolik. tetapi disesatkan, kan begitu, Ya. ya? Sekira itu ya. Oke. Oke. Begini Paman Apostolik. Kalau tadi kita menyimak argumen dari Papa Sayang itu, dia mengatakan bahwa sepengetahuan dia, otoritas KWI, lembaga KWI, gereja-gereja yang adalah leadernya di atas dengan PGI misalnya, itu fine-fine saja katanya. Tidak ada polemik doktrinal, tidak ada saling serang berbedaan keyakinan. Nah, itu yang dia jelaskan tadi. Cuman kan yang kemudian problem ini adalah
di dalam taraf apa namanya dunia media sosial ini, teman-teman. Oleh karena itu, dalam hal ini orang-orang Protestan ini kan semenjak Patrice Allegro, lagi-lagi ya, semuanya dimulai oleh Patrice Allegro, mulai 2 tahun yang lalu lah sampai hari ini, karena Protestan itu menjadi sasaran teman-teman Katolik Roma, teman-temanku sayang tadi itu ya, Papa sayang itu. Itulah sebabnya Protestan itu memiliki hak teologis, brother, memiliki suatu penjelasan secara biblikal, kemudian apa dasarnya Patrice Allegro, dan kemudian juga kita menjawab anatema Konsili Trente itu 1546 itu 45 itu, apa yang kemudian berpengaruh kepada Protestan. Begitu teman-teman Katolik Roma. Kalau memang itu tadi berbicara di level atas kepemimpinan institusi, memang fine-fine saja. Tetapi kan di arus kalangan bawah ini, jangankan awam ya, Papa sayang, klerus Allegro itu, ya, Allegro itu tiada henti, tiap saat saja menyerang terus Protestan. Oleh karena itu, ya, jangan kemudian ketika orang Protestan itu memberikan hak jawab, maaf ya, kalian mengatakan, kenapa sih harus ribut? Kamu itu kan sudah ada anatema. Nah, kami jawab dong anatema itu semua. Masa kami ini giliran untuk bisa menjawab sedikit, kalian ini kok terus mendominasi begitu ya. Jadi, penjelasan dari Paman Apostolik itu menggali sejarah. Apa kemudian relevansinya, korelasinya kemudian di Vatikan kedua, Iya, begitu. di dalam Saya dengar saya dulu. dari Begitu penjelasannya Pak Markus. Bukan tadi seperti Bawahnya suara ini bilang, jelas enak, senang. nah seperti itu. Kalau gini ngomongnya enak, kan sudah bilang tadi, supaya kita ini punya wawasan, punya pengetahuan. Bukan seperti Pak Suara yang bilang saya sesat. Ini bukan mau Kan gitu. mau soal Kalau siapa mau jadi orang bagus. ya. Sekarang Jangan ngomong. Itu suara provokator itu. Itu suara provokator itu. Saya. Begini Papa saya. Kita nggak laku di sini suara provokator. Oke ya. Silakan. Suara provokator Paman itu Christian, silakan. bukan berarti ketika Pak Adi Markus bilang gitu, maka kamu dibela sama Pak Adi Markus. Enggak seperti itu. Dia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suara. Jadi jangan provokator. Kamu itu Tidak ada nggak tahu provokator itu. dasarnya itu siapa. Gitu loh. Oke. Injury time. Gini. aku izin boleh Pak Adi Markus. Om Christian, sabar saya omong dulu. Om Papa Sebentar, saya sama Ustaz. Silakan. El Kota, Ya, El Kota kita udah sebentar. menangkap ya. El Kota dan Papa sayang kita udah nangkap ya. Tadi masalah yang disampaikan bahwa Papa sayang bahwasanya di atas itu KWI dan PGI fine-fine aja, tidak ada perdebatan. Oke. Ya kita tahu ya, KWI itu mengambil sikap karena dari Konsili Vatikan II berbicara ekumenis, dan itu memakai dasar yaitu KGK 818. Papa nakal. Maaf saya mau potong Papa nakal. Sebentar dulu El Kota, saya lagi bicara. Nanti kalau oke. kau udah selesai kau bicara. Nanti saya tanya sekali. Sebentar El Kota, ada giliran. Sebentar El Kota, ya. Lanjut. Ya kan? Bapak. Nah, sedangkan ada polemik yang dilakukan oleh Romo Patrice Allegro mengheretik-heretikan tiap hari Protestantisme, mengacu Ya. dari Konsili Vatikan, Konsili Trente, ya, yang membidat heretikan ajaran Protestantisme. Nah, ini dua ketetapan yang ada di Konsili Vatikan II dan Konsili Trente. Tadi udah disampaikan sama Bang Suara Apostolik ya. Nah, sekarang aku tanya nih kepada kalian berdua nih, dengan hati nurani kalian. Ya. Kan ada gambaran Konsili Trente yang membidatkan ajaran Protestantisme dan yang Konsili Vatikan II yang menganggap kita ini saudara seiman ya. Nah, aku sekarang pertanyaan buat kalian nih. Bang Papa Sayang dan Bang El Kota, kira-kira menurut hati nurani kalian, kan tidak mungkin dua-duanya kamu ambil.
Kira-kira yang kamu ambil di mana sikapmu? Kamu tetap mengheretikan ajaran Protestantisme, salah satunya saudara kamu yang di Manggarai ini, Pastor Adi. Atau kamu menganggap, oh kita satu iman, tapi kamu tidak mengikuti Konsili Trinte. Oke. Nah, Saya bisa aku jawab? tanya ke kalian. Mau Oke, bisa jawab silakan. dulu? Apa saya jawab? Pertama, Konsili Trente itu terbentuk karena ada gugatan dan adanya demonstrasi di dalam gereja Katolik tersebut sendiri. Awal ya, 1545 sampai dengan tahun berapa? 500. Mulai narasi yang tidak jelas. ingat. Ini siapa sih yang bicara ini nih? Mulai narasi nggak jelas. Siapa yang demo di dalam gereja Katolik? Dengar, Kasih kamu dia harus dengar kesempatan, dulu. Bang. Kasih dia Kau dengar? kesempatan. Enggak, Pak. Kalau narasi yang nggak jelas sudah langsung dipotong aja. Kamu nih memang kamu memang tidak bisa Enggak. Tunjukkan narasimu, tunjukkan buktimu bahwa Karena ada demo di dalam dengar. gereja Katolik Roma. dengar. Harus dengar dulu, harus ada sopan Enggak. santunya. Saya tidak Sekarang saya tanya mentolerir kamu. adanya Oke, apa saya tanya namanya? kamu. Kita terus jawab di sana. Saya tanya kamu. Apa? Saya tanya kamu. Ya. Iman Katolik sama Kristen Protestan sama tuh. Jangan Ya lari beda lah. kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Nah, lah, memang Oh, kalian Pak. memang tidak tahu berbicara dengan El santun. Kota. El Lo. Kota. El Kota. Tadi itu Ya? selesai. Kamu nggak usah. Tadi itu sudah El Kamu Kota. selesaikan dulu. Sekarang pertanyaan yang lain. Dengar saya Tadi dulu. selesai. Oke, Konsili Trente itu Pak El Kota dengar saya dulu. Dengar saya dulu, Pak El Kota. Konsili Dengar saya. Vatikan. Dengar saya dulu. Pak El Kota dengar saya dulu. Dengar saya. Saya mengerti. Begini ya Pak Suara ya. Pak Suara begini ya. Kalau Pak El Kota lagi menjelaskan, jangan yang sopan gitu loh. Yang sopan. Dengar dulu supaya orang punya pemahaman. Saya sebentar Bapak. Kau harus sopan. Saya akan Apostolik diam suara. kalau yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataan. Ya, Iya. sekarang tunjukkan siapa yang mengadakan demo. Pak El Kota dengar saya dulu. Pak El Kota dengar saya Bapak, dulu. kamu diam dulu ya. Kamu diam dulu. Begini. Kau dengar saya Diam dulu. kamu dulu. Kau diam dulu. Kau jangan. Diam dulu kamu. Kota, siapa yang melaksanakan Orang sama demo? jawab di atas dulu. Kau sebentar baru kau. Iya. Saya jawab. Karena kamu dulu. tidak menjawab pertanyaannya Papa Nakal. Saya jawab Kamu Papa ikut Nakal, Konsili dengar. Trente soal atau Katolik, kamu dengar. ikut Konsili Vatikan II? Saya jawab di atas dulu. Kau dengar dulu. Iya, kau langsung Kau jawab mau. saja. Kau siapa Kau kau? langsung jawab. Kamu ikut Konsili Trente atau kamu ikut Konsili Jangan marah-marah Vatikan El II? Kota. Saya tidak marah-marah Om Edi, Om Ade, sabar. Saya juga dari Manggarai, sabar Om Ade. Begini. Jawab saja. Dengar, Kamu ikut sabar diam. Konsili Kau saya tidak berdengar Trente. kau siapa? Oh, bagus. Kamu tidak mau dengar saya. Betul. Saya jawab nih. Papa Kamu Nakal tidak di mau dengar atas. saya. Kau turun. Ditanyain ikut Konsili Trente atau Konsili Vatikan II, dia mau menjelaskan sejarah. Dia sendiri juga nggak tahu sejarahnya. Oke, langsung ke Katakannya Papa ada di- Sayang aja. Langsung ke Papa Sayang aja. Kamu jawab Papa Sayang. Kamu Siapa yang mengikuti demo di Konsili dalam gereja Trente. Katolik sehingga Konsili Trente dilaksanakan? Ya elah. Ya Papa Sayang, langsung ke Papa Sayang aja biar nggak lama-lama. Kamu ikutin Konsili Trente atau Konsili Vatikan II? Om Ade, jangan langsung turun-turun. Saya mau menjelaskan. Mau bela mana? Mau Trente atau Konsili Vatikan? Itu adalah dua kesatuan. Bukan masalah bela. Kamu ikut Konsili Trente yang mensesatkan Nah, ini kamu harus Protestan, pikir. Kau dengar. atau Kau dengar Nen, suara Kota. apostolik. Dengar Dengar baik-baik. dulu. Saya mau Kamu jawab tahu ini. nggak? Saya mau jawab Nih. kamu. Saya mau jawab Aduh, kamu. udah lama ku turunkan kau lagi nih. Kenapa kau harus mau turunkan? Nah makanya ku dengar dulu baik-baik nih. Saya mau Papa jawab dulu, Nakal El Kota. nanya sama kamu. Dengar dulu pertanyaan El Kota. Dengar dulu, cermati Oke, oke. dulu pertanyaan El Kota. Oke. Papa, Dengar nanya- saya. Tunggu kan. Dengar saya dulu. Papa Nakal itu nanya sama, Dengar saya. nanya Pak kamu. Suara, Pak Suara, Papa dengar saya Sayang. dulu. Saya hafal. Aduh, Sayang ini diam juga dulu. Papa Sayang. Sayang diam dulu. Udah lama ku blokir kau El ya. Kota dulu. Saya punya kuasa di room ini ya. Kota, Ya. Tuh. Papa Nakal itu tadi nanya sama kamu. Oke, Konsili Vatikan. Saya ikut Konsili Vatikan.
Nah, berarti kamu tidak Vatikan II. mensesatkan Protestan kalau begitu. Saya tidak mensesatkan Protestan. Nah, oke. Karena berdasarkan Saya pegang kata-kata Vatikan kamu II. ya. Kamu tidak mensesatkan Protestan ya. Ya, karena Nah, berdasarkan dengar Konsili tuh Vatikan kedua. Katolik-Katolik yang ada di bawah, tuh saudaramu El Kota tidak mensesatkan Protestan. Nah, lanjut. Karena Konsili Vatikan kedua menyatakan begitu. Beda. Ya. Oke. Kita kunci ya jawaban El Kota ya. Bahwasanya El kalau Kota tadi Ya, ikut Konsili Vatikan II. Sekarang saya tanya ke Papa Sayang. Sebentar dulu, tahan dulu El Kota, tahan dulu. Silakan Papa Sayang. Konsili Vatikan kedua itu tuh Sebentar El Kota, kamu diam dulu biar Papa Sayang gantian. Kita udah pegang, kita Pak El kunci Kota, El Kota, jawabannya. dengar saya dulu. Oh ya, Dengar siap, saya. siap. Yang jelas saya jawab sesuai dengan jawabannya Pak El Kota, ya. Itu satu berarti- titik. Yang kedua, Kedua. Ya, oke, Dengar stop. dulu. Stop dulu. dengar orang. Stop dulu, Papa Sayang. Kita kunci dulu nih jawaban Papa Sayang sama El Kota bahwa dia mengikuti Konsili Vatikan II dan tidak mengikuti Konsili Vatikan, menolak ya. Berarti tanda kutip menolak Konsili Trente, betul ya? Konsili Vatikan itu tuh ada berdasarkan Konsili Trente. Kamu harus tahu itu dua kesatuan. Ngerti Yang nggak? saya tanya Itu nih. yang kau salah. Kau Hasil menyatakan. konsili. Bapak Nakal, dengar penjelasan. Konsili Vatikan terjadi itu setelah Konsili Trente. Bisa nggak di mute dia itu? Kasih saya ininya dong biar saya kerjakan mute dia itu. Om Adi, Gimana, saya mau Bang? jelaskan dulu Om Adi. Jangan dulu kasih turun. Kalian masih begitu. Oke, nggak Konsili apa-apa. Trente. Kita mau dengarkan apa maksudnya Konsili Trente dengan Konsili Vatikan II itu Coba. satu kesatuan. Ya. Padahal Coba, El Konsili Kota. Trente itu sebentar ya, saya kasih tanggapan sama kalian ya. Konsili Trente itu sudah jelas-jelas Protestan itu heresi, sesat, bidat. Terus Konsili Baptisan Vatikan yang- II? Sebentar dulu El Kota. Oh nih, Ya. suara apostolik, Tuan Agung yang punya kuasa di room ini, kamu harus Kamu berdasarkan kan- penjelasan. Makanya saya mau jelaskan, saya mau minta penjelasan sama kamu Ya. bagaimana dua konsili ini satu kesatuan. Kamu tahu dua bukan satu kesatuan. Loh, Dua tadi dari aku satu bilang kesatuan. dua konsili ini satu kesatuan Ya, gimana? dengar. Ya, jawaban yang saya Memang dia nggak Papa tahu, Nakal. Pak. Memang dia nggak tahu Loh, apa loh, itu loh, Konsili loh. Vatikan I Loh. dengan Konsili Vatikan II. Kau kan Dia nggak bilang tahu, makanya dia tadi, ketawa. kamu kan bilang tadi Konsili Vatikan Ya. II itu ada karena Konsili Trente. Kau lepaskan Konsili Vatikan I yang ada di antaranya. Gimana sih Kota? Makanya nih Katolik naik ini tahu nggak sejarah gerejanya sendiri? Kamu tahu apa yang kamu omong ini supaya sama kasih tahu nih. Kasih tahu kau. Kamu Apa? omong panjang lebar bagaimanapun suara apostolik. Setelah Martin Luther saja dia bangun gereja masih ada yang protes. Kalian mau ngomong seperti apapun, Aduh, kan masih banyak lari. yang protes. Kita bicara konsili, Kamu kita jangan bicara terlalu ngomong. konsili Dengar. Trente, Kamu mau ngomong lari. seperti apapun, kalau kamu El Kota, tidak bisa El Kota, berdebat dengan diam baik, dulu. El tidak Kota, bisa diam dulu, seperti El itu. Kota. El Kota diam dulu, biar kamu dijelaskan. Tak tahu apa yang dijelaskan Papa Nakal. Sebentar ya, dikasih tahu tadi dengan suara apostolik. Sebelum Konsili Vatikan II, berarti ada Konsili Vatikan I. Benar, saya mengerti yang kalian maksud, saya mengerti. Loh. Nah, Oke, jadi aku gini. tanya sama kamu, El Kota. Kita sambung Kamu tahu lagi ya. Kamu tahu Konsili Vatikan Konsili I tahun Vatikan berapa? terjadi karena apa?
Ya aku tanya kamu, El Kota, Tanya kamu Konsili dulu, Pak Vatikan Penakal. satu. Konsili Vatikan terjadi karena apa? Satu-satu. Konsili Vatikan satu itu terjadi tahun berapa? Diselenggarakan tahun berapa? Saya tanya kamu, Konsili Vatikan terjadi karena apa? Konsili Vatikan yang mana ini El Kota? Karena ada dua. Oh, satu atau dua Konsili itu tuh Vatikan satu. konsili satu, Oke, konsili saya- dua, saya konsili satu jelaskan, sama saya konsili dua jelaskan. itu terjadi karena apa? Oke, saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan Paman Christian, apa silakan. itu. Kenapa Vatikan Paman 1 dan Vatikan 2 itu bisa Ya. terbentuk? Konsili itu terbentuk karena mengingat adanya berbagai problem di dalam gereja untuk menetapkan berbagai ajaran. Dan itu mengeluarkan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh gereja bagaimana umat itu mengimani kekristenan itu sendiri. Itulah sebabnya diadakan yang namanya konsili, sama seperti hanya Konsili Vatikan II. Diadakan Konsili Vatikan II karena ada perombakan di dalam ajaran-ajaran Katolik Roma itu sendiri yang tidak sesuai dengan zamannya. Di mana zamannya Vatikan II itu melihat bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan di dalam keputusan-keputusan di Konsili Vatikan I. Contohnya, di mana mereka mengatakan bahwa di dalam Vatikan II terkait dengan pernyataan orang-orang Katolik bahwa tidak ada keselamatan di luar Katolik, itu diubah oleh Vatikan II. Dikatakan bahwa di luar Katolik, di luar daripada gereja Katolik, bahkan di luar daripada Kristus itu ada keselamatan. Jadi itulah sebabnya terjadi yang namanya konsili-konsili itu, karena dilihat oleh Katolik Roma bahwa ada penyimpangan-penyimpangan, ada yang ketidaksesuaian kebenaran-kebenaran yang diterapkan sebelumnya, sehingga untuk memberikan suatu sumbangsi ke kehidupan yang selanjutnya maka diubah cara berpikirnya. Nah, itulah munculnya yang namanya konsili. Oh, apa sih kamu itu? Oke, saya tanggap, Pak Christian. Tidak, saya tambahkan Ya. sedikit. Begini Papa saya bertanya dulu kemudian. Begini Paman Christian. Lalu kemudian setelah melakukan suatu update ya, suatu perubahan kemudian di Vatikan II itu, artinya tidak lagi berpatokan kepada Trente untuk menyatakan anatema kepada Protestan. Artinya dengan demikian mereka sudah berdiri posisinya itu di Vatikan II. Mungkinkah begitu? Artinya kalau kemudian Katolik Roma tidak mempercayai Vatikan II, itu sama dengan Vatikan II ya dibuang ke sampah. Kasarnya kan begitu. Ya kan? Oke, Artinya bagaimana? sebentar, jangan dilanjut dulu. Sebentar. Ya, silakan. Oke, benar itu. Tapi gini, orang Katolik itu tidak konsisten. Itu yang perlu harus dipahami. Orang Katolik itu tidak konsisten. Artinya begini, bahkan orang yang Vatikan I menyesatkan Vatikan II itu, di mana dalam aturannya orang-orang Vatikan II itu sudah dianatema atau sudah dikucilkan sebenarnya oleh orang-orang Vatikan I. Saya bisa membuktikan itu. Misalnya, tak kasih contoh yang sederhana, sesederhana mungkin ya. Orang-orang Vatikan II itu telah dikucilkan oleh Vatikan I didasarkan pada pelanggaran atau istilahnya ketidakkonsistenan Vatikan II menerapkan yang namanya perpuluhan, menyalahkan perpuluhan. Misalnya di dalam Vatikan I mengatakan bagi setiap orang yang tidak memberikan perpuluhan maka dia dikucilkan. Nah, itu dibuang benar-benar oleh Vatikan II, sehingga hari ini Vatikan II yang pengikut-pengikut yang seperti Paus Fransiskus itu sebenarnya sudah dianatemakan itu. Dan itu bisa kita lihat dalam literatur orang Katolik yang Vatikan I. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih parah orang Katolik itu karena pelin-pelan dalam hal untuk berdoktrin. Jadi jangan diambil mentah-mentah
mengatakan mereka itu mengatakan kelanjutan itu adalah munafik, omong kosong. Ini Dan Om ini Adi adalah bisa tanggap, Om Adi. sejarah yang bisa kita Om Adi ini. bisa tanggap. Gitu, silakan. Kemana? Oke. Silakan. Oke. Silakan, Oke. Kota. Ya. Saya mau tanggap. Konsili Trente terjadi karena ada Mau ngarang lagi tuh. konsili Maka Trente langsung. terjadi karena ada. Lagi Google kan. Saya tidak Google lah. Oh iya. Konsili Trente itu terjadi karena ada reformasi. Oh, salah kamu. Tanggapan gereja terhadap reformasi yang didirikan oleh Martin Luther. Salah Kedua, kamu. Tengah sabar, kau tahu apa? Kau belajar apa di mana? Oke. Yang kedua, Aku tanya yang sama kedua, kamu. Dengarkan dulu suara. Dengar yang kedua. Enggak. Konsili Vatikan I terjadi karena di gereja itu ada pembaruan mengikuti zaman. Kemudian Konsili Vatikan II terjadi karena yang sama. Vatikan satu dulu kamu lewatin. Tidak, sabar. Ya, Satu saya Karena dulu. ada namanya apa? pembaruan gereja. Ya. Pembaruan gereja. Jadi kamu tidak ada yang bilang Konsili Vatikan I dan II berbeda. Tidak. Oke. Itu ada Oke. satu kesatuan, ngerti? Tidak ada beda. Jadi kamu hoax. Kamu Ya. sebagai pengikut Kristus harusnya kamu malu, kamu menyebarkan hoax. Oke. Saya tunjukkan buktinya boleh? Bukti silakan, kamu tunjukkan. Oke. Kalau ada Sekarang bukti kamu berarti cari yang di mana? hoax ya. Sekarang saya tanya. Saya Pertama dengar. Saya dulu. Aku nanya. Saya dulu. Sabar. Kalau saya tunjukkan bukti berarti kamu yang hoax ya. Sabar. Sepakat dulu kita. Iya sabar dulu, saya mau jelaskan dulu. Sabar. Enggak, ntar dulu. Kalau saya tunjukkan bukti bahwa Konsili Trente mengatakan orang Katolik yang Aduh, memang orang menghalang-halangi kamu persepuluhan itu Memang orang ini, dikucilkan. kenapa kamu balik ke sana Gimana? lagi? Kenapa Tuh. kamu balik ke sana lagi? Kok balik? Sekarang Konsili saya tanya Trente, nih. dengar. Tunjukkan kota Dengar. gini Aduh, gini malas saja. orang ini. Malas Kau orang ini. tunjukkan pada saya di mana Konsili Trente itu dicabut. Kamu kamu nih Ayo. malu sekali kamu nih. Ayo, Kamu sangat malu, buktikan kamu. pada kami kalau Kamu dengar saya Konsili dulu lah. Trente itu Sabar, sudah kamu dicabut dengar aja. dan tidak berlaku lagi. Dengar. Coba. Dulu Pak Suara, Kamu tidak bisa. diam dulu. Bentar, Kamu sebentar, harus saya diam dulu. dulu. Saya dulu. Iya. Kota, Saya malas mau bicara orang ini seperti ini lah. Ya malas juga saya ngomong sama kamu karena kamu tidak tahu dokumenmu. Ya dengar saya dulu. Kamu tidak tahu dokumenmu, Kota. Dengar saya dulu. Pertanyaan saya, Papa sayang gini. Pertanyaan saya, Papa sayang. Bolehkah konsili itu dicabut keputusannya? Maksudnya? Kalau kau tidak tahu diam. Ya, kalau kamu tidak tahu diam. Sekarang saya tanya sama kalian berdua orang Katolik di room ini, bolehkah keputusan Kemudian yang kedua. konsili itu dicabut? Ayo. Jawab. Ini kadang juga saya mau bicara dengan kau nih. Iya, jawab dulu. Benar, saya tidak punya Ini otoritas. Kota. Kenapa saya bilang On cam begini? sudah bicara ini saya on cam. Biar kamu Ya kenapa? kamu Nggak ada hebat. masalah. Kalau kamu hebat terus kamu bertanggung jawab atas mulutmu ini. Apa kamu urusannya? Bang, On cam Sekarang dong. Bang Beguga, Sebentar, Papa harusnya Nakal. Sebentar. El Kota tadi El udah Kota. bilang. El Kota nggak ada Kamu- otoritas. Saya tidak punya otoritas untuk mau cabut itu. Saya tidak punya otoritas. Nah, berarti Konsili Trente masih berlaku toh? Maksudnya? Saya tanya dulu sama Yang kamu. saya tahu, dengar. Yang saya tahu sebagai orang Katolik, yang kami pegang teguh sekarang adalah yang kami pegang teguh sekarang itu adalah Konsili Vatikan Lalu kenapa karena Patris kami tahu Allegro? gereja kami Lalu ada kenapa namanya Patris pembaruan, Allegro? Kota. Lalu kenapa Patris Allegro sampai hari ini tetap mensesatkan Protestan? Kalau memang Katolik memegang Konsili Vatikan II. dengar. Ayo jawab. Itu kamu boleh tanya si Patris Allegro. Loh, berarti kalian Katolik beda-beda dong. Tidak, bukan. Gimana sih? Bukan. Katanya Katolik itu satu. Tidak, karena dengar. Karena dia yang mengatakan seperti itu, kamu tanya seperti dia. Tanya Loh, dia berarti kenapa. Katolik beda-beda dong. Tidak beda-beda. Loh, kamu pegang Konsili Vatikan II. Patris Allegro pegang Konsili Trente. Jadi yang benar yang Nah, mana? itu kamu
Kamu dari tadi nyala-nyalain aku, Kamu salah. padahal Kamu- sampai saat kamu ini tahu dari mana? Patrice Allegro. Kamu tahu dari mana si Patrice ini Patrice? Oke, saya tunjukkan Nama VT-nya siapa? yang sama. VT-nya Patrice Allegro. Oh, saya Kamu tahu dia, itu saya umat tahu dia. awam, Dengar. Patrice Allegro itu klerus. Kamu tidak ada kasih apa-apanya lihat di sini. Umat awam kok lebih bisa menjelaskan daripada klerusnya. Makanya gini, Papa sayang. Ya, kami sih sebenarnya tidak butuh pengakuan dari kalian bahwa kami ini tidak sesat. Tidak. Cuman kami ini heran. Kenapa Katolik itu begitu? Ya, ada yang pegang Konsili Vatikan II, ada yang pegang Konsili Trente. Dengan sekarang, Pak, alasan boleh saya bahwa tanggap ya? sampai hari Boleh saya ini tanggap ya? Konsili Ya, boleh Trente saya tanggap belum ya? pernah dicabut. Oke Bang Penggugat, biar Papa sayang tuh yang lanjutin tuh. Ah Ya, iya, lanjutkan. Saya begini, maksud saya begini. Jadi supaya diskusi itu bijak, supaya orang yang mendengar kita itu punya wawasan, punya pengertian. Perkara orang mau ikut Protestan, perkara mau orang ikut Katolik itu ya kita misal saya membandingkannya begini. Kalau TV itu ada channel Antv, ada channel RCTI. Ada RCTI, boleh Indosiar katakan yang ya. ikan terbang itu loh, Salah ikan seperti itu. Indosiar. iya. Papa sayang, Papa Ayo, sayang, Mike. Saya Aduh, Halo. oh, saya Papa maksudnya sayang, begini. Papa sayang, begini, Papa sayang. Yang ditanyakan oleh orang Protestan sekarang adalah apakah Katolik Roma itu konsisten dengan Vatikan II atau lebih mencondongkan diri kepada Trente. Nah, begitu sekarang pertanyaannya. Begitu Papa sayang. Kalau kalian kemudian mengakui Vatikan II, maka selamat, terima kasih. Kalian tidak menyebut kami lagi anatema. Tetapi kenapa Allegro itu dan juga yang lain masih mengatakan anatema kepada Protestan? Ingat KGK 818 yang tadi diperlihatkan, atau KGK 2089, atau KHK juga 751, atau Unitatis Redi Congregatio itu juga mengatakan hal yang sama, bahwa tidak boleh lagi menyebutkan Protestan itu heresi gitu loh brother. Karena itu orang Protestan itu meragukan integritas kalian, nggak jelas gitu loh. Kalian ini pegang Trente nggak sih? Kalian ini pegang Vatikan nggak sih? Nggak jelas. Baik, Itu yang dengan saya ditanyakan dulu. oleh Dengan saya Zaman dulu. Apostolik. Saya mengerti sudah itu, saya paham. Itu kan tadi makanya saya bilang bahwa yang di atas ini aman-aman aja. Kenapa ya Anda Bapak bikin polemik seperti begini? Saya mau mengajak begini, kita harus mengenal Kristus itu kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Bukan sama-sama dibaptis. Begitu. Ini loh, aduh Papa sayang tidak paham betul. Kamu memang membutakan hatimu atau bagaimana? Gini loh Papa sayang. Ya, saya kasih tahu sama kamu. Kalau memang Katolik itu yang di atasnya adem-adem saja, tidak ada persoalan. Sekarang gini, di Indonesia organisasi tertingginya Katolik itu kan KWI toh, Papa sayang, betul? Betul kan? Betul tidak, Papa sayang? Itu betul ya, bilang betul itu loh. Betul. Nah, menurutmu KWI yang di Indonesia itu, KWI itu pegang Konsili Trente atau Konsili Vatikan II terhadap Protestan? Saya mau tanya dulu sama kamu. Menurutmu nih, menurut kamu KWI itu kiblatnya Konsili Vatikan II atau Trente memandang Protestan? Kalau hal itu saya tidak tahu gitu. Nah, lalu di mana kamu bilang diam-diam saja, adem ayam aja? Kalau kamu tidak tahu, oke lah, anggaplah KWI memandang Protestan dengan menggunakan Konsili Vatikan II. Anggaplah seperti itu ya. Kalau memang seperti itu, bisakah KWI itu memberi teguran kepada Patrice Allegro? Iya, itu yang bijak Pak sebenarnya. Nah,
Itu Katolik silakan. Harusnya kamu Ini baru saya selesaikan itu. kali Gitu ini baru loh. saya katakan Bapak itu bijak. Kali ini saya berkata Bapak bijak. Karena yang pertama begini, baik Protestan kaum awam maupun Katolik itu sama-sama kurang paham tentang semuanya. Kita Loh. hanya percaya bahwa dengar Siapa yang kurang paham? Yang kurang paham itu kalian. Kami di sini paham. dengar dulu. Jangan kau bilang sama-sama kurang paham ya, karena kami di sini paham. Iya kan kau. Teman saya Protestan juga tidak paham. Emang saya tentang bukan hal- Protestan, aku nanya. Loh, saya tidak tanya kau. Loh, Kau tadi dengar kamu saya. bilang Protestan. Aduh, kau dengar kata-kata saya. Ya, kami sama-sama kaum awam. Saya Saya punya juga teman kaum Protestan. awam. Saya Ya, kau paham. dengar saya. Iya, kau yang paham. Saya yang tidak paham gimana? Atau teman saya yang tidak Ya paham? iya, Protestan berarti gimana? Katolik yang tidak paham. Jangan katakan begini, Protestan yang nggak paham. Ya. Aduh, Gitu loh. Ini Papa luruskan, sayang. luruskan, Papa luruskan, Pak sayang. Markus. Luruskan, Pak Markus. Luruskan. Yang mau didengarkan oleh Protestan adalah pendapat representatif, pendapat yang mewakili, artinya pendapat universal. Ya. Lalu kemudian di room ini, malam hari ini kami orang Protestan bingung sendiri. Ada yang mengatakan dukung Vatikan II, ada yang mengatakan dukung Trente, ya. Lalu kami mempertanyakan, kalian ini konsisten nggak sih di Vatikan II yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi menyebutkan Protestan itu heresi. Kalau kalian masih menyebutkan Protestan itu heresi, menurut literatur resmi kalian, kalian adalah pembangkang. Kalian adalah pengkhianat dari Gereja Katolik Roma itu sendiri. Maaf sekali Bapak sayang. Nah, sekarang Itu baik, literatur saya kalian. tanggapi. Saya tanggapi. Begitu. Pak Suara, maksud saya begini Pak Suara. Jadi diskusi itu pakai rasional. Saya kaum awam, saya punya teman Protestan juga. Sama-sama tidak paham tentang soal masalah Trente, masalah apa, tidak paham. Yang saya maksudkan di sini Bapak memberi edukasi. Yang orang paham. Begitu, sehingga tidak ada polemik seperti ini. Begitu. Nah, Bapak, kalau mengenai Bapak sayang, dengan pernyataanmu itu, saya ngambil ininya, bisa nggak kamu turun sendiri tanpa diturunkan sama ini? Bisa nggak? Boleh nggak Pak? Turun sendiri supaya nggak diturunkan. Supaya kamu nggak sakit hati. maksudnya gimana? Maksudnya Kamu kan gimana? bilangnya nggak tahu apa-apa tentang itu. Maksud kita supaya kita tidak banyak mengeluarkan ludah yang tidak jelas. Biarkan ludah ini berfungsi sendiri. Kamu turun sendiri, nggak usah diturunkan sama kita, gitu loh. Sebentar. Nggak usah diturunkan Sebentar. Bang Suara. Papa sayang, aku ingin menunjukkan sesuatu sama kamu sebelum kamu Ya, turun. itu Aku Kristian ingin tidak tunjukkan. bijak. Kristian tidak bijak. Tidak Aku ingin bijak. tunjukkan sesuatu sama Tidak kamu bijak. sebelum kamu turun. Tidak bijak. Nih, Ini makanya Aku tunjukkan Protestan sama kamu itu ya. bilang heresi karena tidak bijak. ini. Tidak bijak. Kamu perhatikan Tidak ini. bijak. Ya, Papa Ini sayang, makanya kamu perhatikan ini. Protestan. Inilah yang namanya Papa Protestan sayang. itu loh. Nah, Papa seperti sayang. begini. Tidak bijak seperti Pak Kristian ini, tidak bijak. Iya. Bagaimana kasih orang? Iya. Coba Ini. tanggapi itu. Ini. Tanggapi Ini, itu ini. Bapak sayang. Tanggapi. Aduh. Nggak benar. Kalian makanya nggak benar. Nah, kan kalian lagi, kau bilang lagi kalian. Oh. Nih. Putar videonya Paman. Nah, turun. Putar Paman. Putar videonya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita luncurkan Alkitab terjemahan Anatema. edisi Anatema. 2 ini untuk Anatema. dipergunakan oleh gereja dan umat Kristiani di seluruh Nusantara. Anatema. Terjemahan baru edisi 2 secara simbolis Anatema. diberikan kepada gereja-gereja diwakili oleh Anatema. pimpinan gereja. Sebenarnya aku sudah lihat kan, aku udah dapat duluan, yes. Karena memang dan para pakar yang telah bekerja keras untuk membuat atau menyusun
Saya Arki Mandrit, Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini saya mengucapkan selamat atas ulang tahun daripada Lembaga Alkitab Indonesia yang ke-69, dan juga dengan mau diluncurkannya terjemahan Alkitab, terjemahan baru yang kedua. Nah gini, Bapak Pesta, Anatema. masih aja ada Katolik yang ngomong itu diedit, itu Anatema. editan gitu loh. Masih ada tuh ya. Itu acara apa sih, Bang Host? Bang Penggugat, Anatema. Masih aja ada ngomong edit-editan. Padahal tahu nggak ini nih. Coba baca siapa yang bikin itu tuh. Bernadictus. Tuh, lihat tuh. Itu simbol apa itu? Itu bendera Vatikan itu yang kuning putih itu. Masih aja dibilang ini editan Protestan, padahal yang bikin ini orang Katolik Roma. Ya ampun saya di Katolik Roma ini. Kelakuannya gitu. Ya. Padahal tuh tadi ya yang mengangkat Alkitab itu adalah dua pemimpin gereja, ya. Yang perempuan itu pendeta Henrietta, itu pada tahun 2023 dia adalah ketua PGI, ya. Dan yang pakai baju putih itu seorang kardinal yang kemarin ikut konklav memilih Paus Leo ke-14. Masih pula orang Katolik Roma ngomong itu editan gitu loh. Monsinyur Suharyo. Bukan. Ya. Ya. Yang roh itu langsung tumpang itu. Beda. Iya. Jadi umat Katolik ini bingung kita ya. Memang yang di atas itu udah bagus itu. Umat awam yang akar rumput, yang sok tahu sejarah, yang sok tahu agama, yang lebih paham agama daripada kardinalnya, itu ngomong-ngomong seperti itu. Katolik, Alkitab milik Katolik. Ya. Gitu modelnya. Tahu dah. Katolik ini mau nggak ngerti dah sudah orang disampai. Ya, betul ya. Ya, saya kira clear ya. Penjelasan Protestan sangat berkaitan sekali, dan memang memahami sejarah mereka Vatikan II itu, bahwa memang tidak boleh lagi kalian mengatakan heresi ya kepada Protestan. Karena itu teman-teman Katolik Roma 85 orang ya yang sedang menyaksikan ini semua. Jadi kalau kalian masih mengatakan anatema pada Protestan, itu berarti kalian itu ya pemberontak ya dari dalam gereja Protestan itu sendiri. Dan pemberontak itu berarti kalian ya dikategorikan dalam gereja Katolik, Bang. Iya, dalam gereja Katolik itu sendiri. Nah, oleh karena itu ya kita tidak bisa komentar apa lagi nih. Artinya kan sudah clear semua itu. Apa lagi sih anatema kepada Protestan. Tetapi ada pesan positif ya dari Papa Sayang itu sebenarnya. Ya, dia merujuk kepada petinggi-petinggi gereja Katolik. Ya, memang tidak ada lagi menghakimi kepada Protestan. Ya, mungkin boleh dibilang munafik juga loh sebenarnya ya, Paman Apostolik. Karena satu sisi mereka mengikuti berbagai pertemuan-pertemuan resmi itu. Tapi satu sisi belakang mereka tetap saja ya rohnya itu mengacu kepada Trente. Seperti Pater Allegro itu kan. Betul. Ya, itu sangat disayangkan sih. Tetapi bagaimanapun saat ini ya Paman Papa Nakal, Paman Christian, Paman Sensi dan Paman Apostolik, hampir sebagian besar Katolik Roma awam-awam itu ya memperlihatkan
kebencian ya, otomatis ya. Artinya dengan munculnya Allegro itu, dengan berbagai polemik-polemik ya dalam VT-VT dia, tentu ini kan kelihatannya kan menghasut ya, kemudian memantik suatu respon daripada umat Katolik pada umumnya untuk suara apostolik mengatakan lagi. bahwa iya, untuk mengatakan bahwa Protestan itu bidat. Nah, itu menjadi polemik El Kota. Karena itu El Kota kita berharap supaya memperlihatkan kebijaksanaan, memperlihatkan juga ketulusan, kejujuran, berintegritas ya dalam hal ini. Om Ade, saya mau tanggap Om Ade kalian bilang itu. mau percayai. Jadi apakah kalian El Kota secara terang-terangan mengatakan bahwa kami lebih kepada Vatikan II? Oke, kita thumb up untuk itu, kita acung jempol. Ya, karena kejujuran, begini. Bang kalau Adi, si- dia dibesarkan lalu biar dia buka kameranya. Karena kalau orang Katolik itu kalau nggak buka kamera, hilang ininya, rasa moralnya itu. Makanya Nah, biar itu dia kau- buka ini. itu karena kau Kan dia biar- kau ini provokator lah. Kau ini Ayo, buka kamera, provokator. buka kamera. Enggak, bukan Karena provokator. kalian El itu nggak Kota, bermoral bukan kalau masih kalau kalian masih tutup kamera itu nggak bermoral. Nah, Kau tahu saya ini bukan seperti kau. Ya, silakan besarkan dulu dia. Silakan sama El Kota nih. Saya mau lihat tanggapan dia terhadap Dengar, kau dokumen jangan dia. bawa-bawa kemana nih. Saya mau kasih tahu, dokumen dia. Kau diam saja dulu ya. Kau diam dulu Kota ya. Kalau Kau diam kamu dulu. datang ke sini, Daripada kuturunkan kau, ya. Kau diam dulu. Kasih Nih. dia kesempatan bang penggugat, kasih dia kesempatan karena dia sudah stres itu. Kasih dia dulu Ya, kesempatan. saya mau Dia lihatkan sudah dulu. stres dia. Saya mau kasih lihat dulu dokumennya dia. Jangan Saya mau lihatkan dulu dokumennya dia nih. Nih. Ya, saya mau kasih lihat kau dulu Konsili Trentemu bicara apa tentang persepuluhan. Ya. Supaya kamu paham. Kau jangan tertawa-tertawa di situ. Ya. Saya tidak suka kalau orang tertawa itu pertama meremehkan orang atau menunjukkan bahwa dia sendiri memang ya di bawah standar gitu. Ya. Itu. Nah, ini kau baca ya. Kau baca hasil Konsili Trentemu, apa pandangan Gereja Katolik tentang persepuluhan. Ya, saya tunjukkan nih sama kamu, sama orang-orang Katolik yang ada di bawah. Ya, jangan cuman ngaku-ngaku Katolik tapi tidak tahu pengajarannya. Ya, saya tunjukkan. Oke. Jangan kalian sok merasa sabar. Bang saya Ya. menggugat, coba lihat urat-urat lehernya itu loh, like ngomong terus Iya, dia itu. lagi- Dia lihat lagi dulu ngomong sendiri urat-urat lehernya itu, dia ngomong terus. Biar aja.